Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel gua Coffee and Ride. Kalau sebelumnya kita udah bahas review mesin espresso gua, yaitu Mayaka. Banyak dari kalian yang nanya di kolom komentar mesin steam manual yang gua pakai. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mesin steam susu manual yang gua pakai. Jadi merek alat ini namanya steam manual DX. Gue nggak tahu sih DX itu singkatannya apa, tapi dari penjualnya mereknya ini steam manual DX. Gue beli ini di Tokopedia, nanti gue taruh di deskripsi linknya, jadi buat kalian yang nyari bisa langsung ke sana. Oke, ini jadi bahannya dari stainless steel, aluminium. Ada sedikit bahan kayu di sini untuk pegangannya. Jadi hampir semua 100% ya 90% lah bahannya dari stainless. Jadi gampang panas ya. Dari mulai bawah sampai kuncupnya, buat ngeluarin uapnya itu dari bahan stainless dan itu panas. Di sini juga ada termometernya, termobloknya untuk mengetahui temperatur dari alat ini. Nah, ini bentuk alatnya, dan ini untuk tuas ngeluarin uapnya. Ini untuk tuas ngeluarin uapnya, dan ini juga ada sedikit bahan karet untuk nahan kita. Biasanya kita gunakan untuk ketika mau nge-steam ya. Karet tadi kita pegang dulu, baru uapnya itu kita buka. Biasanya seperti itu, dan ini sangat berguna sekali karena memang semua bahan yang di sini itu semua panas. Jadi kalau buat teman-teman hati-hati, hampir termometernya aja itu bisa panas di bagian sininya. Jadi agak cukup harus berhati-hati. Yang satu-satunya pegangan yang aman itu ada di sini. Pegangan kayunya ini satu-satunya tempat buat aman untuk kita pegang. Yang lain-lainnya itu bahaya. Nah, ini alatnya. Nah, ini untuk ngisi airnya, untuk uapnya ada di sini. Gue jelasin sedikit. Nah, di dalam sini kita bisa nambung air sesuai dengan batasnya. Jadi di sini ada batasnya. Nah, ada batasnya. Sebenarnya di sini lah. Kalau dari luar ini ada batasnya di sini. Ada batasnya. Ini untuk batas air, jangan sampai melewati batas ini gitu. Karena kalau ngelewatin batas ini nanti airnya bisa keluar, langsung keluar. Dan yang dikhawatirkan kalau alat ini sudah panas, uapnya tidak hanya keluar uap tapi bisa keluar air, dan itu agak cukup bahaya. Jadi cukup di bawah sini aja ya. Kalau dari luar di bawah sini, kalau di dalam ada lagi tandanya di dalam murnya. Jangan sampai lebih dari tandanya. Oke, ini untuk airnya. Nanti dimasukin di sini. Kalau sudah penuh, baru kita kencangkan. Untuk mengencangkannya, jangan sampai terlalu kencang. Jadi kalau bisa agak kasih ruang sedikit. Jadi jangan terlalu kencang ya. Nah, kurang lebih seperti ini, sampai kurang lebih cukup dengan kencang itu udah cukup. Jangan sampai terlalu kencang, karena ketika kita mau refill lagi airnya, karena keadaan sudah panas, itu sulit untuk dibuka karena di sini sudah ada air gitu. Jadi kalau teman-teman buat nanti refill agak susah kalau menutupnya terlalu kencang. Kemudian nanti ketika memanaskan, di sini ada termometer atau termoblok. Angka yang dianjurkan adalah angka 2. Nah, di sini ada angkanya ya. Di sini ada angkanya. Nah, untuk mesin ini sebenarnya karena bahannya cukup tebal, jadi lumayan lama untuk dia bisa panas. Kurang lebih dengan kompor biasa itu kurang lebih 5 sampai 5 menit lah. 5 menit sampai 8 menit baru bisa mendapat angka 2. Nah, biasanya seperti penggunaan mesin steam yang lain-lain ya, itu biasa dibuka dulu. Ketika angka sudah
menunjukkan nomor 2, termometer sudah menunjukkan nomor 2, itu biasa harus kita buka dulu. Dan untuk mesin ini, alat ini, ketika sudah nomor 2, kita buang dulu, dia akan turun dengan drastis. Itu adalah tanda untuk membuang anginnya. Jadi ketika alat ini panas, dia menyimpan uap di sini dan harus kita buang dulu. Gitu. Jadi bukan berarti pertama kali panas terus angka nomor 2 kita bisa lakukan, tidak, harus kita buang dulu. Dan biasanya itu akan turun drastis. Dan dari situ kita harus nunggu lagi alat ini sampai panas sampai angka nomor 2. Dan biasanya di situ baru bisa kita gunakan, baru bisa kita pakai. Nah, untuk alat ini gue beli di Tokopedia dengan harga 1.700.000 ya, 1,7 sudah dengan kompor listrik. Jadi waktu itu gue beli sudah sepaket dengan kompor listrik. Ini mereknya Akai, ini sudah sepaket. Dan untuk penggunaan mesin listrik ini juga sebenarnya, kalau mesin listrik itu lebih lama lagi panasnya gitu ya, karena kita nggak bisa ngatur kepanasannya. Biasanya kalau mesin listrik itu kan memanaskan mesinnya dulu, baru dia bisa memanaskan alat yang kita pakai gitu. Jadi kalau untuk mesin listrik agak lebih lama lagi, itu bisa lebih dari 10 menit baru bisa alat ini baru bisa panas gitu. Jadi untuk alat ini spesifikasinya kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa lebih lihat lebih lengkap lagi nanti di kolom deskripsi. Di Tokopedia pun ada penjelasannya cara pemakaiannya seperti apa. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba bikin steam susu. Kita bikin minuman menggunakan alat ini. Langsung aja kita bikin coklat latte. Check it out. Oke, angkanya sudah menunjukkan angka 2 lebih dikit, kita buang dikit ya. Ini air, baru kita mulai steam. Jadi mulut kuncupnya steam harus ada di ujung, jangan dalam-dalam. Oke, cukup. Kira-kira udah panas, cukup. Jangan lupa dilap, dibuang. Ya, oke. Lihat hasil steamnya bagus. Ya, mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Tadi kita udah coba langsung ya bikin steam, kita nge-steam susu menggunakan alat ini. Kalau menurut gue sih alat ini ampuh ya, cukup ampuh untuk sebuah alat manual ya. Kalau kita biasa lihat mungkin di kedai-kedai yang besar pasti menggunakan steamnya yang udah di mesin espressonya gitu ya, ya sekelas Lamar Joko dan sebagainya. Tapi buat gua alat ini walaupun manual sangat membantu karena hasilnya juga cukup memuaskan. Ya bisa kalian lihat lah steamnya, foam susunya itu jadi bisa kita bikin untuk tart ya, hasilnya juga ada. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini tentang mesin steamer manual merek BX. Seperti yang gue bilang, nanti di deskripsi gue kasih untuk channel di ke Tokopedia-nya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lo semua yang pengen tahu tentang alat ini, yang terutama untuk kopi. Dari gue cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.